Lalu harga minyak naik menjadi $100. Penerimaan negara pun naik. Jadi yang tadi dikali $63, sekarang dikalikan 100. Nah, yang naik ini tidak pernah dibuka. Saya mengatakan ini berapa kenaikannya? Yang diceritakan kepada masyarakat adalah subsidinya saja. Tetapi di atasnya pendapatan negara tidak pernah dibuka. Lalu katanya adalah salah sasaran BBM ini. Kriteria salah sasaran adalah menyesatkan, karena BBM itu tidak pernah ada kriteria sasarannya. Saya menganalogikan dengan subsidi-subsidi yang terjadi di negara Eropa, di negara kapitalis. Mereka memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah dengan sekolah gratis dari SD, SMP, dan seterusnya. Kalau mereka memberikan uang sekolah gratis, lalu siapapun, apakah orang tua mereka dengan gaji 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, semua di sekolah itu adalah gratis. Wacana untuk kenaikan BBM ini sudah dicoba dari beberapa lama, sudah diupayakan beberapa lama dengan beberapa narasi-narasi yang menggiring ke sana, yaitu mengenai bahwa Sri Mulyani pertama kali mengatakan ada kenaikan harga yang kita bisa tahan, ada kenaikan harga yang tidak bisa kita tahan. Itu sudah mencerminkan akan menaikkan harga, tapi kita semua tidak sadar. Lalu kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa beban anggaran APBN kita sudah berat. Meskipun pada tanggal 16 Agustus beliau mengatakan bahwa kita ini ekonominya baik, surplus dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian Bahlil Lahadalia beberapa waktu kemudian mengatakan bahwa ini siap-siap masyarakat harga BBM ini akan naik 10.000, beliau mengatakan begitu. Lalu kemudian setelah itu Luhut mengatakan, Luhut Panjaitan, bahwa harga BBM kemungkinan minggu depan akan naik. Pada saat itu dia bicara. Jadi sebelum itu semua saya sudah mengatakan bahwa harga BBM ini akan naik. Tapi apa justifikasinya? Justifikasinya adalah APBN akan jebol. Lalu saya mengatakan bahwa ini tidak benar. APBN ini surplus sampai dengan bulan Juli. Itu dipublikasi sekitar 16 Agustus itu untuk pidato presiden. Sampai dengan bulan Juli, APBN surplus 106 triliun. Jadi APBN mau jebol bagaimana? Surplus 106 triliun. Kemudian, pendapatan negara dari durian runtuh, ya, dari kenaikan harga komoditas yang Sri Mulyani mengatakan bahwa kita mendapatkan durian runtuh, rezeki maksudnya 519 triliun. Jadi kenaikan pendapatan negara itu 519 triliun dibandingkan periode sama 7 bulan 2021, Juli 2021 dan Januari Juli 2022. Itu kenaikannya 519 triliun atau setara dengan 50,3%. Dan tercermin di dalam APBN surplus 106 triliun. Di lain pihak, bahwa rencana APBN itu awalnya direncanakan defisit 4,65% atau setara dengan sekitar 800-900 triliun. Dengan perubahan
kemudian ada kenaikan harga dan sebagainya, APBN diubah, lalu defisitnya 4,5% atau setara dengan 840 triliun. Dan itu dibolehkan di dalam APBN. Artinya dengan 106 triliun surplus, lalu kemudian dengan defisit 840 triliun, berarti APBN kita mempunyai ruang gerak 950 triliun. Padahal kenaikan BBM dari Pertalite 7.650 menjadi 10.000 atau kenaikannya 2.350 rupiah per liter, dengan sisa konsumsi misalnya 10 juta kiloliter hanya menghasilkan 23,5 triliun. Solar naik 1.650 triliun, 1.650 rupiah per liter, dari 5.150 rupiah menjadi 6.800. Jadi kenaikannya cuma 1.650 rupiah per liter. Diperkirakan konsumsi sampai akhir tahun naik menjadi bertambah menjadi 5 juta kiloliter. 5 juta kiloliter ditambah dikalikan 1.650 rupiah per liter, maka cuma menghasilkan 8,75 triliun. 8,75 triliun ditambah 23,5 triliun itu hanya menghasilkan 31 triliun. 31,75 triliun. Bagaimana dengan 31,75 triliun? Jadi naik, mereka APBN mendapatkan uang dari masyarakat 31,75 triliun. Bagaimana bisa membantu APBN yang akan berjebol? Uang ini sangat tidak berarti bagi masyarakat, bagi negara, bagi pemerintah. 31,75 triliun saja. Tetapi sangat berarti bagi masyarakat kelompok bawah. Luar biasa, mereka ini sudah tertimpa dengan inflasi pangan yang pada saat ini adalah mencapai 11% lebih. Lalu sekarang dibebankan dengan kenaikan harga BBM. Belum lagi kenaikan beban PPN pajak dari 10% menjadi 11%. Dan PPN itu diperluas, harga komoditas atau barang komoditas pun terkena PPN. Nah, ini bertubi-tubi, padahal negara mendapatkan kenaikan pendapatan harga komoditas yang begitu luar biasa besarnya. Saya pernah lalu menulis, ini yang permasalahan kedua adalah bahwa komunikasi kepada masyarakat ini tidak transparan. Yang disorot hanya sebagai subsidi saja. Kalau kenaikan harga minyak mentah naik, subsidi naik. Tetapi bahwa negara mendapatkan minyak, negara mempunyai minyak, ya, dari hasil bagi hasil. Dengan kenaikan harga minyak, pendapatan negara juga naik. Tapi ini tidak dikomunikasikan. Berapa kenaikan pendapatan negara? Jadi saya ilustrasikan begini. Negara ini mempunyai minyak, dieksplorasi oleh perusahaan-perusahaan minyak. Lalu ada bagi hasil. Bagi hasilnya adalah 57% kalau pakai cross split ya, Pak Marwan. 57% buat negara, tapi ada juga beberapa dengan yang namanya cost recovery, itu lebih besar lagi. Anggap saja buat mudah-mudahan itu adalah 60% dikasih ke negara. Kalau eksplorasi 611.000 barel per hari, maka kita kalikan saja, dan itu adalah hak negara 60%-nya, mudahnya. Berapa itu hak negara 60%-nya? Biayanya 0.
biayanya nol karena bagi hasil, karena tidak mengeluarkan biaya lagi, dikasihkan oleh mereka yang eksplorasi. Nah, sistem yang namanya subsidi pertama adalah nilai dari, anggap saja kita ada saya hitung-hitung 22 juta kiloliter. Saya udah balik kiloliter. Kita negara menerima 22 juta kiloliter. Harganya nol. Lalu dibilang bahwa di APBN ada asumsi harga adalah $63. Artinya apa? Artinya 20 juta kiloliter kita jadikan barel, lalu dikali dengan 63 itu penerimaan negara. Lalu harga minyak naik menjadi $100. Penerimaan negara pun naik. Jadi yang tadi dikali $63, sekarang dikalikan 100. Nah, yang naik ini tidak pernah dibuka. Saya mengatakan ini berapa kenaikannya? Yang diceritakan kepada masyarakat adalah subsidinya saja. Tetapi di atasnya pendapatan negara tidak pernah dibuka. Lalu saya menulis, saya bilang, selama pemerintah tidak memberikan perhitungan yang transparan, sebaiknya jangan menaikkan harga BBM. Jadi rakyat menunggu sampai perhitungan itu dibuka kepada rakyat. Jadi rakyat bisa menilai apakah APBN akan jebol apa segala ya. Sehingga ya kalau memang itu memberatkan, kalau memang mengharuskan, ya kita harus bisa menerima. Tetapi kalau dia membuka hitungan, kita bisa menghitung juga. Apakah 10.000 pantas, apakah 9.000 atau 8.000 dan sebagainya. Jadi kita rakyat ini mempunyai double check. Karena kita sudah tahu bahwa sekarang ini DPR, terutama Banggar dan sebagainya, maaf Pak Mulyanto, ini kelihatannya tidak memainkan peran untuk mengontrol pemerintah. Jadi sekarang ini rakyat yang mengontrol DPR. Saya berapa kali menulis surat terbuka kepada DPR, surat terbuka kepada Sri Mulyani, surat terbuka. Ya, memang tujuannya bukan untuk dijawab, tapi tujuannya untuk membuka kepada publik hal-hal seperti ini. Nah, jadi tapi sepertinya pemerintah tidak peduli bahwa rakyat mau bicara apapun. Kalau mereka sudah menginginkan sesuatu untuk itu, apalagi sudah direncanakan secara terstruktur, secara sistematis itu, maka akhirnya 3 September itu dinaikkan BBM, lalu dengan iming-iming ada kompensasi kepada mereka yang rakyat bawah, ya, rakyat miskin dengan BLT 600.000 per 4 bulan. Untuk 4 bulan dikasihkan sekaligus 600.000. Kalau kita lihat buruh yang menerima adalah 3 juta dengan upah 3,5 juta ke bawah. Lalu katanya adalah salah sasaran BBM ini. Kriteria salah sasaran adalah menyesatkan, karena BBM itu tidak pernah ada kriteria sasarannya. Saya menganalogikan dengan subsidi-subsidi yang terjadi di negara Eropa, di negara kapitalis. Mereka memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah dengan sekolah gratis dari SD, SMP, dan seterusnya. Kalau mereka memberikan uang sekolah gratis, lalu siapapun, apakah orang tua mereka dengan gaji 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, semua di sekolah itu adalah gratis. Jadi tidak ada yang namanya salah sasaran. Karena subsidi itu adalah hak rakyat. Orang kaya dan orang yang kurang beruntung posisinya sudah sama setelah dia membayar pajak penghasilan. Orang kaya dibebankan pajak penghasilan yang lebih tinggi. Setelah pajak penghasilan progresif, posisinya adalah sudah sama. Dan juga misalnya daging sapi. Negara menginginkan semua rakyatnya bisa mengkonsumsi daging sapi, bisa mengkonsumsi protein.
supaya untuk nutrisi. Maka itu harga daging sapi diberikan sedemikian rupa sangat murah sehingga semua lapisan masyarakat bisa mengkonsumsi itu. Amerika memberikan subsidi daging sapi, subsidi daging keseluruhan daging dan telur pada tahun 2021 senilai 195 miliar dolar. Anggap saja 200 miliar dolar. 200 miliar dolar itu setara dengan 3.000 triliun. Setara dengan hampir 20% dari PDB kita. Itu hanya subsidi itu. Lalu diberikan kepada itu harga daging sapi semuanya bisa terjangkau. Apakah pada di supermarket pada saat itu ada homeless, ada yang orang miskin dan orang kaya membeli daging yang sama, mempunyai hak harga yang sama. Jadi ini adalah subsidi salah sasaran adalah di dalam sistem ekonomi ini tidak bisa diterima, di dalam sistem sosial ekonomi ini tidak bisa diterima. Dan ini hanyalah mencari pembenaran untuk menaikkan harga. Nah, di situ juga saya pernah sebelumnya juga menulis bahwa yang mengatakan subsidi salah sasaran adalah cuma ada dua kemungkinan. Satu adalah dia tidak mengerti esensi daripada subsidi, dan kedua adalah memang suatu framing untuk pembenaran subsidi ini ditarik. Dan jadi hal-hal seperti ini yang sudah kita lihat bahwa pemerintah memang akan menaikkan harga BBM dan tentu saja dampaknya kepada masyarakat bawah dan kemiskinan akan bertambah karena di Amerika saja begitu harga BBM naik karena mereka menganggap memang harga pasar, lalu pemerintahnya turun tangan karena harga BBM di Amerika itu sekitar 40% sampai 50% adalah pajak. Begitu harga BBM naik, mereka menghilangkan pajak federal, mereka menghilangkan pajak state, negara bagian, dan meminta untuk federal, pemerintah pusat untuk mengurangi harga BBM itu dikurangi. Mereka menghitung kalau harga BBM ini meningkat lebih dari 5% pengeluaran dia, maka kemiskinan akan bertambah. Artinya bahwa belanja yang lainnya harus dikurangi. Bayangkan kalau dengan buruh 4 juta, kalau harga BBM ini mencapai 10%, 15%, maka pengeluaran dia untuk yang lainnya harus dikurangi. Dan inilah sebetulnya yang salah satu tanda-tanda atau bisa menghitung bahwa tingkat kemiskinan ini akan bertambah dengan adanya kenaikan belanja BBM yang mau tidak mau harus dikeluarkan karena BBM adalah barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tanpa BBM kita tidak bisa ada mobilitas kita, apalagi di Indonesia ya, yang transportasi publiknya tidak baik, meskipun di Jakarta juga sangat buruk, apalagi kalau di luar Jakarta ya, di daerah-daerah justru sangat sulit sekali untuk mendapatkan transportasi publik. Di negara yang sudah ada transportasi publiknya, misalkan Singapura, dia tidak masalah. Jadi kalau ada yang membandingkan, Singapura mempunyai harga BBM sampai 30.000 tidak apa-apa. Ya, karena mereka pertama ada alternatif lain, dan kedua pendapatan per kapita Singapura adalah 70.000 US dollar. Kita cuma 4.000-an. Berarti sudah 15 kali lipat dari kita. Lalu saya pernah menulis, jangan kata 30.000, 60.000 pun kalau pemerintah bisa menaikkan kita punya pendapatan per kapita seperti Singapura, kita juga rela. Tapi di satu sisi aja mereka menyatakan itu, tapi di sisi lain tidak pernah. Nah, inilah bahwa pemerintah ini tidak pernah jujur pada rakyat. Jadi mau sepihaknya saja untuk mendorong
bahwa ini harus dinaikkan, ini harus dinaikkan. Tapi kejujuran ini yang kita tuntut agar pemerintah itu harus memperhatikan rakyatnya, harus jujur kepada rakyatnya, jangan hanya bicara untuk satu pihak saja, yang dimana mereka menyoroti bahwa apa yang harus dilakukan oleh rakyat, tetapi kewajiban